Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 4D yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Tamara Rindiani, Nazahra Mutiara, Devia Indah, dan Muhammad Sahlan akan menjelaskan tentang manajemen emosi bagi remaja sekolah menengah atas sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah kode etik. Remaja itu penuh warna. Bener banget, tapi tahu nggak sih kadang emosi bisa bikin bingung. Biar nggak bingung, yuk kita kenalan sama pelatihan manajemen emosi untuk siswa menengah atas. Yap, program keren dan edukatif yang dirancang buat remaja agar lebih paham dan kendalikan perasaan. Apa sih layanan psikologi itu? Aku bantu jelaskan ya. Deskripsi layanan terbagi menjadi jenis layanan, sasaran layanan, dan bentuk pelaksanaan. Yang pertama, jenis layanan. Layanan ini dirancang untuk melayani kebutuhan spesifik remaja SMA, berwujud sebagai pelatihan psikoedukatif non-klinis. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam meregulasi emosi. Tujuannya adalah mempelajari cara merespon emosi yang sulit dengan cara yang tidak merusak diri sendiri atau orang lain. Peserta akan belajar teknik seperti relaksasi, berpikir positif, dan komunikasi efektif. Lalu sasaran layanannya sendiri adalah siswa-siswi sekolah menengah atas atau SMA. Fokus utama adalah pada rentang usia yang meliputi kelas 10 hingga 12. Dengan alasan pada rentang usia remaja kelas 10 hingga 12 masih dalam proses pembentukan identitas diri. Saat remaja mulai merenungkan pertanyaan mendasar, siapa saya dan apa tujuan hidup saya, pada saat bersamaan hubungan sosial menjadi semakin kompleks dengan dinamika pertemanan, cintaan, dan interaksi dalam kelompok sebaya yang turut membentuk pengalaman mereka. Lalu bentuk pelaksanaannya yaitu program ini akan dilakukan selama 2 hari dengan 4 sesi masing-masing 90 menit. Dan di dalam program ini akan ada diskusi kelompok, role-play, journaling, video, sampai latihan nafas dan mindfulness. Materi utamanya adalah kenali emosi, validasi, regulasi, dan empati. Lalu, dasar-dasar teorinya apa aja sih? Materi dalam program ini dikembangkan berdasarkan teori regulasi emosi oleh James Gross, kecerdasan emosional dari Daniel Goleman, serta prinsip perkembangan psikososial dari Erik Erikson yang menekankan krisis identitas pada masa remaja. Eits, semua itu ada alasannya loh. Yuk kita simak. Pelatihan ini sah untuk dilakukan oleh ilmuwan psikologi berdasarkan landasan yang kuat yang tertuang dalam pasal 1 ayat 4 Kode Etik Psikologi Indonesia. Pasal ini secara eksplisit merinci bahwa ilmuwan psikologi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan layanan yang berfokus pada pendidikan psikologi, kegiatan penelitian, serta pelaksanaan pelatihan. Hal ini berlaku asalkan kegiatan tersebut berada dalam koridor non-klinis. Lebih lanjut, pelatihan ini dirancang untuk menjunjung tinggi prinsip A, menghormati martabat manusia. Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk membimbing remaja dalam perjalanan penemuan diri yang sehat, membekali mereka dengan pemahaman mendalam tentang diri mereka sendiri. Di sisi lain, pelaksanaan layanan ini dijalankan dengan standar tanggung jawab akademik yang tinggi, sejalan dengan prinsip B, yaitu integritas, dan prinsip C, yaitu kompetensi. Hal ini berarti bahwa semua aspek pelatihan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dilakukan secara cermat, jujur, dan berlandaskan pada pengetahuan, serta keterampilan yang relevan. Sebagai konsekuensi logis, dari batasan-batasan ini dapat dipastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap batas peran ilmuwan psikologi. Hal ini sejalan dengan penegasan yang terdapat dalam pasal 32 yang menekankan pentingnya menjaga batasan-batasan profesional dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki oleh ilmuwan psikologi. Bisa coba jelasin analisis dari resiko etiknya? Bisa dong. Berikutnya ada tabel analisis resiko etik. Yang pertama ada pasal dan prinsip terkait, pasal 32 prinsip C. Potensi resiko etiknya penggunaan istilah terapi atau penyembuhan dalam materi atau publikasi kegiatan. Penjelasan resikonya, istilah ini dapat memberikan kesan bahwa kegiatan ini bersifat klinis dan dilakukan oleh psikolog praktik. Yang kedua, pasal 1 ayat 4 prinsip C.
potensi resiko etiknya, ilmuwan memberikan simulasi atau contoh yang menyerupai konseling pribadi. Penjelasan resikonya dapat menimbulkan pemahaman keliru bahwa ilmuwan melakukan praktik klinis. Yang ketiga, pasal 20 dan 40 prinsip E, potensi resiko etiknya tidak dilaksanakannya informed consent secara tertulis dan eksplisit. Penjelasan risikonya mengurangi hak partisipan untuk mengetahui tujuan dan risiko layanan, serta membatasi transparansi. Yang keempat, prinsip A dan D, potensi risiko etiknya adanya distres emosional dari peserta yang mengingat pengalaman negatif saat latihan regulasi emosi. Penjelasan risikonya bila tidak difasilitasi dengan hati-hati, dapat memunculkan dampak emosional yang tidak diantisipasi. Lalu, cara mencegah pelanggarannya gimana? Aku bantu jelasin ya. Agar pelaksanaan layanan ini berjalan sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia, maka diperlukan beberapa langkah pencegahan, yaitu penerapan terminologi yang etis, pelaksanaan informed consent secara komprehensif, bimbingan akademik dan supervisi, kehadiran pendamping profesional, penanganan situasi emosional, dan juga dokumentasi dan evaluasi. Dengan pelatihan ini, remaja bisa lebih mengenali dan mengatur emosi, bukan cuma buat nahan marah, tapi juga buat jadi pribadi yang tenang, percaya diri, dan punya hubungan yang lebih sehat dengan sekitar. Yuk jadi remaja yang tangguh dan paham diri sendiri.